kami tidak pusing dengan ini. Kami tidak mumet mengenai doktrin ini. Yang mumet adalah kalian itu yang sulit memahami Sang Firman menjadi manusia. Tapi kalian percaya dalam waktu yang sama Sang Firman menjadi buku. Mumet? Shalom saudaraku, selain sejahtera di dalam kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya. Di Diduli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf yang satu ini sepertinya kebanyakan mengkonsumsi paramek. Karena dia bilang untuk membaca buku-buku Kristen, untuk mengerti dogma dan doktrin Kristen, termasuk baca Alkitab, itu harus banyak mengkonsumsi paramek. Nah, kalau saya lihat, orang ini kan selalu membahas tentang kekristenan. Jadi, dia pasti banyak baca buku dan juga Alkitab. Pasti juga dia mengkonsumsi banyak paramek. Nah, efek dari minum banyak paramek ini membuat dia itu pusing katanya. Dan juga ngelantur-ngelantur omongnya. Mungkin ada saraf-saraf yang pada akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Oke, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat mualaf yang satu ini ngoceh-ngoceh nggak jelas. Nah, Yesus adalah eksistensi sebelum dilahirkan sebagai Yesus Kristus, Yesus Kristus sudah eksis sebelum dilahirkan sebagai daging. Bingung nggak kira-kira? Yesus Kristus sudah eksis, sudah ada sebelum dilahirkan sebagai daging. Ya. Ia kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ya. Saya ulangi lagi, ia kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan ia tetap terus ada. Ya. Ia adalah salah satu dari pribadi Tuhan Trinitas yang menciptakan dunia ini. Kira-kira bingung enggak? Umet. Ya. Sebelum saya lanjut, ya. Jadi kalau baca buku Kristen, baca bukunya orang Kristen, itu siap paramek. Ya, siap paramek ya Pak Edi ya. Karena apa? Bahasanya berputar-putar. Ya, bahasanya berputar-putar. Ya. Nah, mungkin itu juga yang kemudian apa ya? Pola seperti itu kemudian yang menginspirasi daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu, misalnya kayak Ambon, NTT, itu orangnya kebanyakan jadi pengacara. Kan berputar-putar, ya, berbelit-belit, pokoknya ngomong supaya orang pusing gitu. Itu Kristen. Mualaf ini memang aneh. Ya masa iya untuk baca buku harus minum paramek? Nggak usah lebay lah ya kalau bicara. Dia keberatan mengenai eksistensi Sang Firman yang sudah ada sejak kekekalan. Kemudian Sang Firman menjadi manusia dan eksistensi Sang Firman yang kekal itu terus ada sampai kekekalan terus. Jadi dia tadi itu, kok bisa begini kata dia. Ini bingung kan? Membingungkan kan? Ya, yang bingung itu ya kamu. Kami aja orang Kristen tidak pernah bingung mengenai eksistensi Sang Firman, eksistensi Yesus sebelum dia menjadi manusia. Dia keberatan Sang Firman sudah ada sejak kekekalan. Kemudian Sang Firman yang kekal itu menjadi manusia. Dia keberatan, tapi dia lupa bahwa di dalam Islam punya konsep yang berbeda tapi mirip. Sang Firman Allah yang kekal turun menjadi buku, yaitu Quran. Nah, Sang Firman menjadi benda hidup, dia komplain, bingung. Sang Firman menjadi benda mati, dia terima. Aneh kan? Nah, mari kita bersama-sama melihat Alkitab. Kita ngajarin ibu ini ya, supaya dia berhenti minum paramek. Kasihan, nanti fungsi ginjalnya terganggu, juga bisa-bisa fungsi otaknya juga terganggu nanti. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat pertama dulu ya. Pada mulanya adalah firman. Ingat di sini ya.
pada mulanya adalah firman. Jadi ini Yohanes sedang menekankan mengenai eksistensi sang firman tanpa batas waktu, tanpa permulaan, tanpa akhir. Jadi sang firman ini sudah ada sejak kekekalan. Kemudian sang firman yang sudah ada pada mulanya itu dilanjutkan di ayat yang 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sang firman itu berdiam kekal di dalam diri Allah yang kekal. Jadi kalau kita melihat Yohanes pasal 1 ayat 1 ini, eksistensi sang firman itu memang sudah ada sejak kekekalan. Bahkan sejak dunia ini belum dijadikan. Jadi sang firman itu ada, ya memang karena dia ada, tanpa permulaan, tanpa penciptaan. Itulah eksistensi sang firman. Nanti dijelaskan di ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa sang firman yang kekal, dia ada di dalam Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, di sini simak baik-baik ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia ini? Sang firman. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini ada karena sang firman. Kalau kita melihat Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan itu, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Kemudian, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ingat itu. Tanpa sang firman tidak akan pernah ada segala sesuatu yang telah dijadikan ini. Jadi siapa sang firman? Sang firman adalah sang pencipta dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia segala sesuatu yang dijadikan ini menjadi hidup. Dan di dalam Dia sang firman yang telah menjadi manusia itu ada kehidupan yang kekal. Mari kita melihat di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ingat ya, Yohanes menegaskan lagi bahwa firman itu telah menjadi manusia. Keberatan firman menjadi manusia? Ngapain keberatan kalau sang firman menjadi apa saja yang Dia mau? Kita ciptaannya, ngapain keberatan gitu ya? Mau jadi apapun itu ya urusannya Dia. Tapi masalahnya mau jadi apapun itu apa tujuannya gitu ya? Ya kalau sang firman menjadi manusia itu ada maksud dan tujuannya. Sang firman menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan bagi manusia yang berdosa. Barang siapa yang percaya kepada satu nama ini, yaitu Yesus Kristus, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dan dia diselamatkan. Inilah kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus sang firman yang menjadi manusia itu punya kodrat ganda, serentak ilahi, serentak dia juga manusia. Dalam kehidupannya di dunia ini, kadang yang menonjol adalah keilahiannya, kadang yang menonjol adalah kemanusiaannya, kadang dua-duanya sekaligus. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-58, di situ dikatakan oleh Yohanes demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ini yang ngomong langsung adalah Yesus. Kemudian ditulis oleh Yohanes oleh karena pimpinan Roh Kudus. Jadi Yesus ngomong apa? Bahkan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus sudah ada. Kami tidak pusing dengan ini. Kami tidak mumet mengenai doktrin ini. Yang mumet adalah kalian itu yang sulit memahami sang firman menjadi manusia. Tapi kalian percaya dalam waktu yang sama sang firman
menjadi buku. Mumet? Kami tidak mumet. Tolong ya, jangan ajak-ajak yang lain untuk minum Paramek, supaya nanti orang ini nggak ikut-ikutan fungsi ginjalnya terganggu ataupun fungsi otaknya terganggu gitu ya. Kalau mau minum Paramek, minum sendiri aja, ya mualaf ya. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Selamat menyambut Natal di tahun ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.